Bu Ana, tercatat ada 3 bank yang bangkrut di bulan April ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Saran saya ya, masyarakat tidak perlu panik karena setiap simpanan nasabah di bank dijamin oleh LPS, sehingga apabila bank mengalami kebangkrutan atau likuidasi, maka simpanan nasabah dapat diklaim pada LPS. Oh gitu, sebenarnya LPS itu apa sih Bu? Mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa itu LPS dan perannya ketika dihadapkan pada keadaan bank yang mengalami kebangkrutan. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga yang menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank. LPS berdiri pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Ketika sebuah bank ditutup atau dicabut izin usahanya oleh OJK ya, maka bank tersebut beralih dari OJK ke LPS. Sesuai dengan kewenangannya, LPS akan melakukan likuidasi dan menyiapkan pembayaran dana simpanan nasabah yang layak bayar. Proses likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Fungsi LPS dalam proses likuidasi bank salah satunya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan. Simpanan yang dijamin oleh LPS meliputi giro, ada juga deposito, kemudian tabungan atau bentuk lainnya yang dimiliki oleh nasabah di suatu perbankan. Semua simpanan bisa dijamin Bu? Atau ada kondisi yang harus dipenuhi? Ada hal penting nih yang harus dipahami oleh nasabah bank ya, bahwa simpanan yang dijamin oleh LPS adalah simpanan yang memenuhi kondisi 3T. Apa itu 3T? Yang pertama, simpanan itu tercatat dalam pembukuan bank. Kemudian nasabah dalam hal ini tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Apa itu? Misalnya melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah tingkat suku bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS. Nah, ini sering sekali terjadi, ramai-ramai orang marah, kenapa tabungan saya ya misalnya atau deposito saya tidak dijamin oleh LPS ketika suatu bank mengalami likuidasi atau kebangkrutan. Perlu dipahami, kalau melampaui tingkat suku bunga penjaminan LPS maka tidak akan dijamin. Karena kita mendengar prakteknya di perbankan seringkali ada menawarkan deposito dengan nilai tingkat suku bunga yang melampaui dari nilai penjaminan LPS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Misalnya suku bunga yang ditetapkan adalah 5%, lalu bank ini kemudian menawarkan kepada nasabahnya tingkat suku bunga deposito 10% misalnya. Nah, itu nanti pada saat bank mengalami likuidasi atau kebangkrutan, maka deposito ini tidak dijamin oleh LPS. Yang tidak kalah penting lagi yang harus dipahami oleh masyarakat atau nasabah yang menyimpan uangnya di bank ya, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi adalah sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Penting ini dipahami supaya masyarakat kita ya, kalau menyimpan dananya mungkin baiknya untuk dibagi-bagi di beberapa bank ya. Misalnya kalau sudah 2 miliar disimpan di bank A, mungkin perlu dipertimbangkan juga untuk menyimpan sisanya di bank B, C atau D. Jadi ini supaya masyarakat atau nasabah perbankan dapat aman uangnya ketika kemudian terjadi likuidasi suatu perbankan. Nah, ada juga informasi yang perlu dipahami oleh nasabah ya. Perlu diketahui bahwa LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Baik itu bank umum ya, bank asing, bank campuran, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank milik pemerintah ataupun bank perkreditan rakyat yang biasa kita kenal dengan BPR. Jadi tidak perlu khawatir, semua bank umum ataupun bank perkreditan rakyat semuanya dijamin oleh LPS. Lalu bagaimana nasabah mendapatkan jaminan atas simpanannya? Nah, dalam hal ini ya LPS akan menentukan daftar simpanan nasabah
yang layak bayar yang bisa dilihat di situs LPS. Sebelum daftar tersebut diumumkan, LPS tentu akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari sejak izin usaha bank dicabut. Nah, pada tahap ini pula ditentukan besaran simpanan yang layak dibayarkan dan disetujui oleh LPS. Nah, nantinya LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak verifikasi dimulai. Adapun nasabah dapat mengajukan klaim dalam jangka waktu 5 tahun ya sejak izin usaha bank dimaksud dicabut untuk mendapatkan jaminan atas simpanannya. Lantas, bagaimana jika nasabah merasa dirugikan karena dinyatakan tidak layak bayar? Apa yang dapat diperbuat oleh nasabah yang bersangkutan? Bagi nasabah yang merasa dirugikan ya, tentu masih dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang tentunya harus didukung dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengajuan keberatan dapat disampaikan langsung ke kantor LPS atau melalui online di situs atau lamannya LPS. Selain mengajukan keberatan, nasabah juga berhak untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Terakhir saya menghimbau agar nasabah bank yang mengalami kebangkrutan tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim, penjaminan, dan likuidasi bank. Nasabah juga dihimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim, penjaminan simpanan dengan jumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah. Jadi nasabah dalam hal ini harus cermat, cerdas dalam menghadapi persoalan ini. Langsung saja datang kepada LPS di kantor resminya, bawa bukti-buktinya, ajukan untuk klaim penjaminan simpanannya. Demikian teras hukum kita pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat hukum, dan jangan lupa ya, jangan pernah untuk bosan belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya.